Kita memasuki bulan-bulan, bukan bulan-bulan, bulan di mana gereja di seluruh dunia akan memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kemarin saya berbicara tentang Yesus. Kemarin Yesus adalah pintu, dan benar-benar saudara, kalau saudara lewat pintu, saudara akan menemukan green grass, rumput hijau. Amin. Kalau lewat yang lain, mungkin bukan padang rumput tapi padang gurun. Believe me please, percaya pada saya. Saudara harus benar-benar mencintai Yesus seperti lagu saudara itu. Saudara cinta Yesus, amin ya. Dan hari ini saya akan memberi bukti ya. Karena banyak sekali dalil yang tidak bisa menerima Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Saya harap ini adalah bukti yang kuat untuk setiap kita sampai kita berjumpa dengan Yesus. Amin. Haleluya. Karena saudara kalau lihat sosmed, banyak orang mengatakan, di mana di Alkitab yang Yesus secara personal mengatakan, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 13, Yesus berkata, kamu mengatakan aku guru dan Tuhan, dan benar katamu. Dengan kata lain, Yesus berkata, ya aku adalah Tuhan. Say yes. Amin. Dan saudara tahu alasan satu-satunya mengapa orang Yahudi sangat benci kepada Yesus. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa di surga, itu adalah satu. Betul ya? Dan Yesus juga waktu ada orang empat orang turunkan orang lumpuh dari atas atap rumah, Yesus berkata, dosamu diampuni. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Katakan amin. Manusia enggak bisa. Dan dengan kata lain Yesus berkata, aku adalah Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi saya buktikan bahwa benar Yesus adalah jalan satu-satunya, bukan salah satu jalan. Say yes. Satu-satunya. Hari ini saudara pilih Yesus pasti sampai di surga. Saudara pilih yang lain, saudara tidak akan pernah melihat kebaikan Tuhan, tapi murka Allah. Apakah benar Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup? Yang pertama, karena manusia, semua manusia itu terhilang statusnya. Statusnya terhilang, di hadapan Allah hilang. Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, semua ras manusia sudah berdosa, sudah hilang. Dan penyebabnya adalah kakek nenek moyang kita. Kalau anak-anak muda kalian pacaran, kalian yang mutusin, maka siapa yang harus baleni? Yo kamu no, kamu sedang putus. Katakanlah saya kasih contoh, misalkan saya punya pacar, dia bilang putus. Yo dia kudu baleni no, ora maaf, aku kilap. Leres ya? Huntiin yang mulai. Kan manusia yang mulai. Tapi waktu dia mau kembali gak bisa.
Karena aksesnya itu sudah tertutup. Sudah diblok. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang menyebabkan dia menyembunyikan diri sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Aksesnya sudah tutup. Dan kalau Tuhan Allah yang kasih forbidden, siapa yang bisa membukanya? Gak bisa. Itu ibarat saudara terbenam di lumpur hisap. Lumpur hisap tahu kan? Semakin saudara bergerak, semakin saudara tenggelam. Semakin saudara berusaha, lumpur itu akan menghisap saudara ke dalam. Dan sangat berbahaya. Saudara butuh pertolongan. Itu sama seperti saudara tersesat di hutan Borneo. Makin saudara berusaha cari jalan, makin tersesat. Pak Hardy mengatakan kalau orang hilang di hutan Borneo, maka yang dilakukan, kalau orang pergi ke hutan, dia akan membawa tali dan mengikat di pinggangnya. Supaya waktu dia pulang, dia akan menyusuri tali itu untuk sampai ke pemukiman. Kalau dia hilang di tengah hutan Borneo, jangan pergi kemana-mana, tunggu di situ. Dan orang akan mencari engkau. Makin engkau berusaha mencari jalan, makin tersesat. Itu adalah keadaan manusia. Kenapa Yesus harus jadi jalan? Karena manusia berdosa tidak bisa menemukan jalan sendiri. Karena Ibrani pasal 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu harganya. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Saya kemarin itu sampai sore, sampai mandi jam 7 malam. Gegara saya cari catatan saya. Saya bilang, Jun, cari semua catatan saya. Saya khotbah-khotbah saya walaupun tidak lengkap. Tapi itu bahkan sekarang sudah dipakai oleh pendeta-pendeta di GSJ 1 Jateng untuk bahan komsel. Ya, ketik ulang. Jadi biasa dijilid. Banyak ya, banyak, tapi walaupun tidak semua ya, ada beberapa tahun yang luput. Saya cari sebuah catatan zaman surat kabar. Sampai sore, sampai nggak mandi saya cari catatan itu. Karena itu surat kabar dan seingat saya clipping, saya tempel-tempel. Nah, saya cari yang clippingannya itu nggak ketemu. Terus saya berdoa, Tuhan, saya cuma ingat satu kata, Narathiwat. Narathiwat itu adalah satu wilayah di Thailand. Ceritanya adalah tentang seorang perempuan beranak 8 yang satu hari di rumahnya di daerah Narathiwat bermaksud mengunjungi suaminya yang kerja di Malaysia. Tahun 1982. Dia pergi ke Malaysia untuk menemui suaminya dan saat dia kembali, dia naik bis. Saya berdoa, Tuhan tolong temukan. Ketemu saudara, walaupun bukan clipping tapi ada catatan lain yang saya catat di buku. Benar saudara, kalau nanti saudara siapa yang ganti saya wariskan semua itu. Buku-buku, catatan-catatan banyak sekali. Saya bisa nemu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kan. Tapi sudah menjelang sore saya nemu di buku catatan. Dan saya tahun 1982. Umurnya 51 tahun. Setelah kembali dari mengunjungi suaminya, dia ambil bis keliru. Akhirnya bukan kembali ke Narathiwat. Dia turunnya bisnya itu berhenti di Bangkok. 1200 km dari Narathiwat ke Bangkok. Itu arah ke utaranya Thailand, bagian utara Thailand. Bangkok itu. 1200 km. Setelah sadar keliru, dia ambil bis yang lain. Kali ini makin keliru. 700 km dari Bangkok dia pergi ke Chiang Mai. Utaranya Bangkok. Saudara bisa lihat di peta. Saudara bertanya kenapa bisa begitu?
Karena dia tidak bisa bahasa yang lain kecuali bahasa Yawi. Yawi itu salah satu dialek bahasa Melayu yang biasa bahasa di kampungnya dia. Jadi setelah dia turun di Chiang Mai, dia nggak ngerti apa-apa. Panik, akhirnya dia menggelandang di jalan. Umur 51 tahun makan dari tong sampah, pengemis. 5 tahun di tahun 1987 kena razia, lalu dibawa di rumah penampungan panti sosial. Karena dia nggak bisa bahasa, orang memberikan nama dia Nyonya Won. Tahun 87 Nyonya Won. Nyonya Won ini nggak ngerti bahasa setempat. Nyonya Won tinggal di panti rehabilitasi selama 20 tahun di situ. Jadi sudah 25 tahun. Lalu satu hari ada relawan yang dikirim untuk bekerja di panti rehabilitasi. Ternyata 3 orang relawan itu berasal dari Naratiwat. Dan betapa kagetnya bahwa Nyonya Won bisa bahasa Yawi. Umur 76 mereka membawa dia pulang ke rumahnya. Dia keluar dari rumah anak bungsunya baru berumur 10 tahun. Dan kembali anak itu sudah berumur 35 tahun. Dan setiap tahun mereka mengadakan selamatan-selamatan. Karena ada kabar si mama ini tertabrak kereta api dan meninggal. Saudara lihat kalau orang tersesat seperti itu. Kita nggak tahu jalan. Dan kenapa Yesus sudah jelas harus Allah sendiri yang turun dan menyelamatkan kita. Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Amin. Jadi saudara dan saya tidak salah jalan. Saya berdoa saudara-saudara semua tidak akan pindah ke lain hati. Untuk alasan apa saja. Haleluya. Karena kekristenan bagi saya bukanlah saya masuk agama Kristen. Saya tidak pernah mengisi formulir. Saya Kristen dalam kandungan ibu saya. Dan kekristenan bukan menjadi orang beragama Kristen. Kekristenan adalah Yesus masuk dalam hidup saya. Dan Yesus tidak pernah keluar, tidak pernah meninggalkan saya. Itulah alasannya saya tidak bisa berpindah ke lain hati. Saya menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk alasan apa saja kita tidak akan menemukan jalan lain selain Yesus. Come on, can you help me? Please. Ya. Yesaya 59. Yesus satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menyingkirkan penghalang itu. Ya. Oke, kita lewat. Yesus yang kedua, bukti yang kedua adalah tentang apakah Yesus satu-satunya kebenaran. Yesus bukanlah orang benar, tapi Yesus adalah kebenaran. Kita melakukan hal-hal yang ini bukan tentang sebuah peristiwa hukum di mana kita diperhadapkan di depan pengadilan, lalu karena satu dan lain alasan kita dibuktikan tidak bersalah. Bukan soal itu. Dan kemudian kita dianggap kamu benar, bukan. Yesus itu benar. Saya tunjukkan beberapa ayat. Dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-24. Saya baca ya, mungkin gak ada di sana. Ya. 24 dari 20. Kata Pilatus,
ketika Pilatus melihat bahwa segala usahanya akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Sampai Pilatus kewalahan tidak menemukan salah, tidak ditemukan kesalahan. Secara perbuatan tidak ada salahnya. Satu lagi pasal 26. Matius pasal 26 ayat 59 dan 60 saya baca ya. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia bisa dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tidak ada yang menemukan Yesus bersalah. Tapi bukan itu poinnya. Bukan karena dia tidak melakukan kesalahan terus dia benar, bukan. Yesus itu adalah kebenaran sejati. Saya tanya saudara, Yesus bisa berbuat dosa enggak? Bisa enggak? Bisa? Siapa yang mengatakan Yesus bisa berbuat dosa? Tolong angkat tangan. Yesus tidak ada potensi untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena benihnya benih ilahi. Sedangkan saya benihnya Pak Alex Fritz Antoni yang juga orang berdosa. Jelas ya Bapak Ibu, clear ya? Yesus tidak ada potensi. Yesus menjadi manusia sejati 100% manusia sempurna. Tapi ia tidak berbuat dosa. Kok bisa? Karena memang gak ada potensi. Dia bukan benihnya Yusuf. Yesus adalah benih Roh Kudus. Allah sendiri. Bagaimana cara saudara membuat kopi? Caranya gimana? Kopi, kasih gula, kasih susu, kasih creamer, kasih air panas. Jadinya apa? Kopi. Egois kopi itu ya. Tapi bukan, itu tidak tepat. Itu bukanlah cara untuk menerangkan bahwa Yesus itu sama sekali tidak terkontaminasi dengan dosa. Setuju ya? Amin. Amin. Ya, saya harap saudara gak boleh tidur supaya paham. Supaya nanti di luaran kalau keluar lulusannya GSJA Filipi itu mantep-mantep. Gak ada yang berpindah ke lain hati. Say yes, amin ya. Soalnya bisa ngerti banget. Ya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya ketika ia dicaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya. Kamu telah sembuh. Yesus tidak pernah dan tidak bisa berbuat dosa. Satu hari saya lihat di video seorang hamba Tuhan di luar negeri. Tapi saya nggak tahu itu di mana karena saya lihatin di bawahnya tuh nggak dijelaskan itu di mana. Pendeta ini sedang berkhotbah dan menceritakan bahwa dalam satu KKR dan dia mengundang orang-orang untuk maju ke depan dan menerima Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus. 22 orang menerima baptisan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lidah. Tapi seorang sarjana, seorang pria sarjana dari universitas yang ada di Yerusalem datang dan dia katakan, "Oh, saya tidak bisa meminta kepada Yesus. Saya hanya percaya kepada satu Allah saja. Saya bisa menerima kalau Allah secara personal bicara kepada saya dalam bahasa Ibrani." Dan saudara tahu di antara 22 orang yang speaking tongue, yang berbicara dalam bahasa lidah, salah satunya terus berbicara berulang-ulang dan pria Yahudi itu
mengatakan kepada pendeta, dia berbicara dalam bahasa Ibrani, dia ngomong apa? Dia ngomong, akulah Allah dan namaku Yesus. Akulah Allah, namaku Yesus. Akulah Allah, namaku Yesus. Kasih tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Sekarang saudara paham Yesus bukan manusia, tapi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yakin? Yesus bukan manusia yang dituhankan. Karena banyak orang mengatakan begitu. Orang sebelah. Yang dikukuhkan ketuhanannya di Konsili Nisea. Yang lahirlah pengakuan iman itu, rasuli. Enggak. Yesus Allah yang turun dalam format manusia. Dia adalah Allah. Haleluya. Amin. Jangan mau dibingungkan. Yesus adalah Allah. Dia manusia. Iya manusia 100%. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Sudah cerita tentang pria itu, kemudian dia dibaptis dan dia menjadi Kristen. Yahudi Ortodoks. Sudah tahu ada kisah-kisah ketika orang begitu mengharapkan kelahiran bayinya. Dan waktu bayinya lahir cacat. Kemudian ibunya minggat, meninggalkan anaknya di rumah sakit. Orang-orang Yahudi terus berdoa untuk Mesias. Tapi waktu Mesias datang, mereka menolaknya. Dan saudara bersyukur Rasul Paulus mengatakan, karena mereka menolaknya, kita yang dapat kesempatan. Kasih tepuk tangan untuk kita dapat kemurahan, kasih karunia luar biasa. Tahun 1988. Surat kabar harian Los Angeles Times memuat sebuah berita tentang seorang wanita, seorang ibu yang karena mengantuk nyetir jam 00 lebih 15 menit. Lebih 15 menit. Dia menabrak teralis pembatas flyover. Jalan yang di atas itu ya. Dan dia berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Ada 6 mobil pengemudinya yang turun kemudian mengeluarkan tali dan mengikat bagian belakang mobilnya supaya tidak terjatuh dari atas jalan layang itu. Sambil menunggu regu penolong. Jadi regu penolong datang membawa tangga untuk dari bawah itu ke atas. Dibutuhkan 2 truk untuk menahan mobilnya tidak jatuh. Pemadam kebakaran. Tali dan kabel-kabel. Ketua regu pemadam kebakaran namanya Ross Marshall mengatakan, tapi lucu. Karena wanita itu, orang berusaha menolongnya, dia teriak-teriak, leave me alone, leave me alone, leave me alone. Biarkan aku sendiri, tinggalkan aku, tinggalkan aku, tinggalkan aku. Banyak orang dewasa ini, Yesus memberikan semuanya untuk mereka. Dan tetap berkata, biarkan aku sendiri, aku gak mau diganggu, aku gak mau Yesus, aku tidak kenal Yesus. Memang di dunia ini ada 2 hal yang gak bisa dipaksakan. Yang pertama ya, yang efeknya sama, yaitu ukuran baju. Kalau dipaksakan nyesek, cinta juga kalau dipaksakan nyesek ya. Saya gak bisa paksa engkau mencintai Yesus. Akan selalu ada orang yang menolak. Tetapi pilihan saudara kepada Yesus sudah final. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Kan ada lagu itu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tapi saya nggak tahu lagunya. Yesus bukan saja tidak pernah berbuat dosa. Bahkan tidak ada potensi dosa di dalam dirinya. Karena asal usul manusia Yesus berasal dari Bani Ilahi, bukan Bani Yusuf. Clear. Tidak bisa berbuat dosa. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 11, saudara bisa baca sendiri ayat-ayat itu. Bahwa oleh karena Dia yang benar, Ia membenarkan banyak orang.
karena hikmatnya. Haleluya. Karena kebenaran ini, kok orang salah membenarkan orang salah gimana? Hanya karena dia benar, maka dia membenarkan kita. Yang ketiga, Yesus adalah hidup itu sendiri. Bukti bahwa Yesus adalah hidup itu sendiri. Kubur yang kosong adalah bukti bahwa Yesus hidup. Pesan malaikat-malaikat, mengapa kamu mencari? Ya, 1, 2, 3. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ngapain? Dia hidup. Dia hidup. Kita percaya kepada Allah yang hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saudara, saya ingin mengatakan berulang-ulang ya. Saudara kenal saya. Banyak di antara saudara masih bayi, saya sudah ada di sini. Saya ada dari banyak persoalan hidup saudara. Banyak dari saudara dalam keadaan terpuruk dan hancur, saya ada di situ. Saudara bisa punya ribuan guru, tapi saya kira saya adalah ibu untuk saudara. Dan saya tidak pernah sekalipun mengkhianati saudara. Waktu saudara sudah berhasil, apakah saya pergi ke rumah dan saya bilang bagi dengan saya? Tidak pernah. Maksud saya, saudara bisa lihat mata saya dan saya jujur ke saudara. Saya kalau ngajar sesuatu, saya tidak pernah ada kepentingan. Saya sudah seumur ini gak ada kepentingan. Saya menghabiskan berjam-jam di kaki Tuhan. Mustahil setan berbicara kepada saya. Logikanya begitu kan? Sekarang setiap hari 5 jam saya di kaki Tuhan. Kira-kira apakah setan bicara kepada saya? Sedang yang saya cari adalah Yesus. Jadi saya tidak punya kepentingan. Kalau saya pergi berdoa, Tuhan, I have no request. Tidak ada permohonan. Your kingdom comes, your will be done. Terserah engkau. Saya tidak minta. Mau minta apa di umur segini? Apakah sudah bilang saya putus asa dengan hidup? Saya orang paling menikmati hidup. Di umur 60 saya bilang saya puas dengan hidup saya. Saya puas dengan rumah tangga saya. Saya puas dengan anak-anak saya. Tidak sempurna tapi saya puas. Walaupun masih banyak yang belum terjadi. Saya merindukan kebangunan rohani. Belum terjadi. Mudah-mudahan Tuhan kasih saya umur. Saya tidak kepingin yang lain. Pengen baju baru? Enggak. Saya sudah ngomong saya punya banyak jas. Saya bertukar-tukar jas. Banyak diantaranya mereknya adalah Pemor, pemberian orang. Branded. Pemor. 2000, tanggal 5 Januari 2023, 2 hari sebelum Makfung berpulang. Saya sudah pernah cerita, tapi saya ingin ingatkan saudara sekali lagi. Kita berada di mana? Catat saudara, tidak ada kepentingan. Tengah malam jam 12 saya dikejutkan dengan mimpi mengerikan. Delalah saya adalah orang yang gak percaya mimpi. Dan saya yakin itu bukan mimpi, itu sebuah pewahyuan dari Tuhan. Saya lurus seperti kaku sampai gak bisa obah. Saya seperti beku, saya melihat suatu vision di mana saya lihat orang berlarian di jalan. Tidak ada yang ngejar. Tapi dalam mimpi itu saya bisa sadar sebuah sistem. Dalam mimpi loh ya. Sebuah sistem. Dan saudara percaya tentang Illuminate. Pemerintahan yang tidak kelihatan. Dia akan muncul sebagai pemerintahan antikris. Dia akan segera muncul. Pegang kata-kata saya.
Dia akan muncul. Kalau saya pergi tidur, saya bilang, Bapak, nanti kalau engkau datang nanti malam ya, tolong kami berempat. 4 in 1. We are unity. Rapture. 4-4. 2 saudara perempuanku dan anak cucu mereka. Dan jemaat Filipi yang juga menanti-nantikan engkau. Kasih tepuk tangan untuk saudara semua. Tapi kita berada di penghujung akhir zaman. Dan saya ini yang membuat saya risau. Sedang saya berhadapan dengan pemimpin dari sebuah sistem itu. Saya melihat samar-samar bajunya berwarna kayak biru bajunya Pak Prabowo kemarin itu, kurang lebih. Tapi itu seperti saya ditarik dan saya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Saya nyanyi, ku menang di dalam peperangan. Saya nyanyi dan saya bilang, saya mengajak orang-orang, ayo. Nggak ada yang ikut. Yang masak tetap masak, anak-anak masih bermain. Nggak ada yang care sama sekali. Saya benar-benar beku, saya nggak bisa obah. Lalu saya lihat ke kiri, Pak Daniel masih bangun. Saya pergi ke kamar mandi. Dari kamar mandi saya buka pintu. Saya bilang, Pi, aku mimpi. Dia lihat aku gini, terus gini lagi. Sama, nggak percaya mimpi, sama dengan saya. Saya suka hal-hal yang real. Tapi itu bukan sebuah mimpi. Saya kembali ke tempat tidur dan saya nangis sejadi-jadinya kepada Tuhan. Saya tidak melupakan sama sekali. Awal 2023, di 2023 saya lupa tanggal berapa. Saya melihat sebuah penglihatan, itu seperti pertokoan atau bank. Yang saya sebetulnya itu bukan rolling door, itu seperti tirai yang bisa ditarik, zret. Apa itu namanya? Tirai yang kau tarik langsung dia turun, zret. Lalu saya lihat tulisan besar, close, tutup. Dan saya bilangin, banyak pintu ditutup. Saudara bersyukur kalau saudara masih menghadapi pintu terbuka. Tapi percayalah, banyak pintu sedang ditutup. Tapi kabar baiknya surga terbuka 24 jam. Makanya saudara, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakmu untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berhubung saya ini bertemu dengan banyak orang, tapi saya nggak mau cerita. Banyak pintu sedang tertutup untuk banyak orang. Tiba-tiba saja bisnisnya zret, tutup. Mereka orang-orang baik. Saudara harus belajar lewati pintu itu. Katakan amin. Andalkan diri saudara. Gak bisa. Saudara harus belajar rahasia hidup dari kasih karunia Tuhan. Benar. Berbahagialah kalau saudara masih lihat pintu terbuka. But we never know. We never know. Nobody knows. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Saya tidak menakut-nakuti saudara. Saya tidak takut. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Katakan amin. Sama sekali gak ada ketakutan. Kalau saudara takut, saudara tidak sempurna dalam kasih. Saya beritahu hal-hal ini. Saya ingatkan jemaat Tuhan, kalau orang Kristen lain gak mau dengar terserah. Tapi biarlah saudara yang saya gembalakan dengarkan saya. Saya tidak menarik keuntungan apa-apa dari hidup saudara.
selain tanggung jawab saya kepada beliau di atas. Ikuti cara saya. Hiduplah dari kasih karunia Allah. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kasih karunia itu membuat hidupmu berkenan, come on. Kalau saudara, saya nasihati saudara ya. Saudara, pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu itu jangan. Kurangi jajan di luar. Kalau saudara makan pesta terus di luar, itu liability, uang yang habis. Itu gak akan berbunga, gak akan kembali. Selain daripada uang saudara yang masuk untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang miskin, untuk janda, untuk yatim, itu berbunga. Setuju? Itu ada bunganya. Saudara tahu apa yang menyebabkan penyebab stroke itu apa? Pak Andri yang bilang dulu, dia bilangin. Karena tidak ada kesesuaian, keseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Itu yang bikin stroke. Ada orang pergi makan dengan teman-temannya, rayakan ulang tahun. Terus dia lihat stroke-nya. Dia baca, sop apa yang mahal sekali ya? Kok ada sop mahal kayak gini? Ternyata sup total. Makan pesta itu liability, itu nggak kembali. Selain sup total yang kembali. Tapi kalau semua yang sudah investasikan untuk pekerjaan Tuhan, persepuluhan saudara, saudara dukung orang-orang, saudara bantu orang-orang, saudara berjiwa sosial, catat uang itu muter-muter, dia akan kembali kepada saudara. Sometimes dia akan bawa rekan-rekannya kepada saudara. Kasih tepuk tangan. Cuma uang itu yang kembali. Uang jajan, uang pesta, mestain anak, nikah, kawin, besar-besaran, sodong nombok ya. Kadang-kadang ya lebih sedikit. Kalau beruntung, tapi biasanya nombok. Tapi semua uang yang kau invest karena Tuhan dan pekerjaannya, uang itu muter, baleni meneh ke saudara. Sudah bawa rekan-rekannya lagi. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi saudara hidup dari kasih karunia, mirip lagu yang saudara nyanyikan terakhir itu. Dalam banyak tahun saya selalu bergumul. Saya selalu merasa kalau seandainya satu saat saya mengecewakan, misalkan amit-amit. Kalau sampai, kan banyak hamba Tuhan juga jatuh toh. Saya berpikir kalau saya jatuh bagaimana? Tidakkah saya akan merusak banyak orang? Tidak akan mempermalukan nama Tuhan? Lalu saya nemu lagu ini. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerah Tuhan. Saudara harus memahami anugerah Tuhan. Anugerah itu membuat saudara hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Katakan amin. Anugerah adalah kuasa ilahi yang membebaskan kita dari dosa, bukan izin ilahi untuk hidup dalam dosa. Kalau saudara memahami anugerah adalah enggak apa-apa kan anugerah. Kita hidup dalam anugerah. Bahaya saudara. Saudara tahu Alkitab mengatakan penabur itu menabur gandum. Lalu pencuri datang menabur ilalang. Saudara hati-hati dengan penyesatan di akhir zaman. Kasih karunia itu tidak membuat saudara kemudian melumpuhkan potensi saudara untuk hidup benar. Say yes.
Kasih karunia itu justru memaksimalkan kita. 1 Korintus 15 ayat 10. Paulus mengatakan gini, ini ayat yang indah. 1 Korintus sudah mau selesai. Sabar ya sayang. Minggu depan tuh kita ada tamu. ayat 10. Ada di mana dia? Can you help me? Ya. Oke, ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada semua orang. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Come on, lihat. Kasih karunia itu tidak membuat saudara kemudian lelet. Saudara menjadi orang salah paham, saudara. Kasih karunia membuat Rasul Paulus sebagaimana adanya. Bagaimana adanya? Dia kerja keras. Lebih keras dari orang lain. Kasih karunia Allah bagi Rasul Paulus apa? Kerap kali dia berpuasa. Kerap kali dia lapar. Kerap kali kedinginan. Kerap kali dia di penjara. Itu kasih karunia. Kasih karunia. Kalau sudah mengatakan kasih karunia menyebabkan pekerjaanku lancar, aku untungnya berlipat-lipat, tapi kasih karunia aku nggak bisa puasa, omong kosong. Sudah salah. Saudara puasa bukan untuk membeli Tuhan. Saudara puasa bukan untuk membeli kasih karunia. Saudara puasa karena saudara sadar setan berusaha untuk mengambil hal-hal baik yang Tuhan sediakan untuk saudara. Sampai di sini saudara mengerti. Amin. Amin. Saudara percaya bahwa hidup adalah perjuangan, adalah peperangan. Dan peperangan itu adalah bagian saudara. Kalau nggak ada peperangan, Rasul Paulus nggak suruh mengenakan senjata Allah, betul? Nggak ada peperangan kok memanggul senjata. Hanya karena ada peperangan lah tentara memanggul senjata. Dan saudara harus fight. Facing your battle. Hadapi peperangan saudara. Dalam bisnis, kesehatan saudara, pekerjaan saudara. Saudara harus berjuang. Termasuk kesehatan saudara. Sudah tahu bahwa orang seumuran saya memangnya gak ada gangguan banyak saya. Banyak. Yang lutut lah, yang lambung lah, yang macam-macam. Tapi Paulus katakan kasih karunia itu tidak sia-sia. Karena Yesus membayar untuk saya. Saya selalu bilang, come on. Go out from the temple of God. Saya suruh mereka keluar. Keluar dari tubuh saya. Berapa hari yang lalu nyun sewu, amit-amit. BAB keluar darah. Saya berdiri. Gak tahu makan apa ya. Bu, Pak Ernest buat saya coklat enak sekali ya. Coklat duduk di sini tapi makan coklat luar negeri. Bu Ana bilang, Bu jangan banyak-banyak mam, nanti gak bisa BAB. Bener juga kali ya. Keluarnya darah. Saya berdiri dan saya bilang, dalam nama Yesus, kasih karunia Allah kepadaku tidak boleh sia-sia. Aku perintahkan keluar dari hidupku. Keluar, keluar, keluar. Dan setiap hari saya akan memerangi mereka. Dengan lutut saya. Gangguan lambung. Teman saya itu punya penyakit autoimun sebelum ada COVID. Sampai badannya itu cuman kulit nutupi tulang. Bola matanya sampai meh keluar. Sebelum COVID saya ketemu di Jakarta. Dan saudara tahu kami selalu berdoa untuk hal-hal yang aneh. Dia pengen makan telo pendem warna oranye. Tapi dia alergi itu. Setiap kali kami berdoa di telepon, Tuhan minta izin makan telo oranye. Saudara tahu, sekarang dibilang setiap hari di meja saya ada telo oranye. Makan. Terus pengen lagi apa? Pengen makan tempe, tapi itu kan alergi, nggak bisa. Dia kalau makan salah, itu diarenya nggak selesai.
Doa lagi, Tuhan pengen makan tempe. Tuhan minta izin ya makan tempe ya. Makan tempe. Dia bilang sekarang aku kalau ke pasar beli tempe. Tempe ada di lemari. Kasih karunia. Itu baru namanya kasih karunia. Bukan kasih karunia membuat kita bebas hidup dalam dosa. Hidupnya gak benar. Gak ada disiplin, gak ada tanggung jawab. Jatuh bangun di dalam dosa. Sambil setiap hari mengatakan kamu akan baik-baik saja. Tuhan sudah mati di salib. Pret. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu kita dipulihkan. Kita gak doyan dosa. Bukan kita tapi kasih karunia yang